Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du. Jamaah yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lafal alhamdulillah. Hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah, bertemu, berkumpul meskipun di masa pandemi, tapi kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing sehingga kita bisa tetap beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis taklim ini. Kajian hari ini kita akan membahas surah Al-Fatihah dari satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Ibna Adama anzaltu alaika sab'a ayatin salasun li wa salasun laka wa wahidatun baini wa bainaka fa ammal lati li falhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin wallati baini wa bainaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in minkal ibadatu wa alayyal aunu wa ammal lati laka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rawahu Tabrani. Yang artinya innabna adama anzaltu alaika sab'a ayatin. Wahai Bani Adam, aku telah menurunkan kepadamu 7 ayat. Falhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. 3 ayat diantaranya untukku, 3 ayat lagi untukmu. Sedangkan yang 1 untuk kita bersama. Adapun yang 3 ayat untukku ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Di awal kita sudah melafalkan alhamdulillahi rabbil alamin itu hanya untuk Allah. Kita senantiasa melafalkannya nikmat sekecil apapun. Jadi nikmat sekecil apapun itu kita lafalkan. Kepada siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim ya. Ar-Rahim itu Maha Penyayang ya. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan ya. Jadi segala puji hanya teruntuk bagi Allah seru sekalian alam, pengasih lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Kemudian yang 1 untuk kita bersama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi kalau kita senantiasa memohon kepada Allah pertolongan, berarti kita sebenarnya tidak punya daya apa-apa ya. Coba kalau kita dicabut sedikit saja nikmatnya sudah kita kelimpungan ya. Contoh saja mungkin kita susuben nggih. Ngertos nggih?
nggih. Hanya kecil aja, barangnya kecil kemudian menusuk duri itu ke menusuk kulit kita itu sudah terasa. Coba kalau itu ada tayangnya ya, ataupun menginfeksi ke tubuh kita, itu sudah kita tidak bisa tidur. Itu udah nikmat kita sudah terkurangi. Nah, maka ketika kita memohon hanya kepada Allah lah kita itu beribadah. Pada pertemuan yang lalu pernah kami sampaikan bahwa memohon selain kepada Allah, menghambakan diri selain kepada Allah itu adalah rapuh. Seperti kita bersandar pada sarang laba-laba ya. Sarang laba-laba itu sangat rapuh sekali ya. Kena angin AC atau angin ini aja sudah bisa bergelayut ya. Kalau tekanannya lebih tinggi bisa terbawa angin. Itu sarang laba-laba. Itu diumpamakan kalau kita bersandar ke selain Allah itu seperti itu. Berubah-ubah, tidak tetap, tidak bisa ada kepastian. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah lah yang akan mengabulkan, Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka satu ayat ini adalah wa ammal lati laka. Jadi ayat ini adalah untuk kita dengan dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ayat untuk kita bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi memohon pertolongan dan beribadah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan ini adalah dua paket yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita memohon selain kepada Allah kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah, ini terjadi satu kontradiksi. Maka kita senantiasa diminta untuk memohon hanya kepada Allah. Adapun yang khusus untukmu ialah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berilah kami bimbingan ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi ini hadis qudsi riwayat Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat ya, yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Dia telah menurunkan 7 ayat surat Al-Fatihah atau Fathul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Di antara 7 ayat itu ada 3 yang khusus bagi Allah semata, berupa pujian yang tidak boleh disekutukan hamba-hambanya. Barang siapa yang menyekutuinya, hamba itu dianggap telah merampas hak khususnya dan ia telah durhaka kepadanya. Maka dosa syirik, musyrik yang menyekutukan Allah atau menduakan Allah, manusia saja kalau diduakan itu sakit nggih? Sakitnya di mana ya? Di hati ya. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah itu disekutukan oleh makhluknya, oleh hambanya, itu tidak mengurangi kemahakuasaannya. Justru semakin menyekutukan semakin rugi makhluk atau hamba itu sendiri. Jadi kerugian itu kalau kita tidak beriman kepada Allah itu bukan Allah untung, tapi yang rugi adalah justru hambanya, kita. Kalau kita ingkar kepada Allah itu yang rugi diri kita sendiri. Karena nanti ujung-ujungnya adalah
akan kembali kepada diri kita masing-masing. Sifat puji, sanjungan itu hanya khusus bagi Allah semata. Hambanya yang ingin dipuji, disanjung, berarti telah menyekutukan Allah dalam sifat itu. Maka disebut sebagai riya. Itu perbuatan dan amal yang dilakukannya bukan karena Allah. Jadi kalau kita itu datang ke pengawasan karena pekewo, berarti ini perlu kita bersihkan niat kita. Tapi harus kita dorong dengan kesadaran bahwa itu kebutuhan kita, kebutuhan spiritual dan jasmani kita untuk rawuh di majelis ilmu. Beribadah kepada Allah itu tidak boleh karena riya, pekewo ataupun ingin dipandang ataupun dinilai wah ataupun hebat gitu. Ya, sekalipun sekarang zamannya media sosial ya. Tapi itu harus dilandasi bahwa apa yang kita sharekan, apa yang kita bagikan itu semata-mata untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu bentuk rasa syukur. Tapi hindari dari motivasi karena ingin dilihat atau ingin disanjung atau ingin dikatakan wah oleh manusia. Alam semesta adalah hak milik Allah dan kepunyaan Allah. Kalau ada seseorang yang hendak berkuasa penuh pada satu bagian alam, berarti telah menyekutui Allah dalam sifatnya. Ia durhaka dan akan mendapat kutuknya cepat atau lambat, spontan dalam dunia ini ataupun kelak di akhirat. Jadi balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Kedurhakaan ataupun perbuatan maksiat yang kita lakukan. Demikian juga kebaikan yang kita lakukan di dunia juga bisa kita nikmati ketentraman atau kedamaiannya. Demikian juga kemaksiatan yang kita lakukan di dunia bisa dibalas di dunia, bisa di akhirat. Di dunia mungkin kita selalu gelisah, selalu tidak tenang karena perbuatan yang kita lakukan adalah ada itsmun, ada dzanbun yang di dalam hati ini terasa menyesakkan ataupun menjadi luka di dalam hati kita. Manusia boleh menggunakan hak milik yang dianugerahkan kepadanya menurut batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Jadi Maliki Yaumiddin ya, pemilik hari pembalasan. Manusia juga mempunyai kepemilikan tapi sebatas yang dianugerahkan oleh Allah dalam batas-batas syariat. Seperti dalam perolehannya melalui cara-cara yang baik. Ada yang melalui, kalau harta itu bisa melalui pewarisan atau melalui hibah atau melalui muamalah yang lain, perdagangan, jual beli, sewa menyewa ataupun utang piutang. Itu adalah proses muamalah yang baik. Tentunya dilakukan dengan cara antarodin, saling rela dan ridho di dalam transaksi yang dilakukan. Jamaah yang berbahagia, kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah semata. Hambanya tidak boleh menyebut atau menyekutuinya dalam nama itu. Kalau ada hambanya yang bernama atau suka dinamai Ar-Rahman, maka orang itu telah durhaka kepadanya. Hambanya hanya boleh bernama atau dinamai Abdurrahman. Tapi kalau Ar-Rahman itu tidak boleh. Maka itu harus ngasih nama ya Ar-Rahman, Abdurrahman. Ar-Rahman artinya zat yang memberi nikmat yang besar. Di dalamnya terselip arti rahmah, rahmat, belas kasihan, meliputi segala macam yang dinamakan rahmat yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Pemberian rahmat demikian itu hanya khusus dilakukan oleh Allah semata. Kepada kita hanya diizinkan berlaku atau melakukan rahmat
antara sesama kita atau dengan makhluk-makhluk lain dalam batas-batas agamanya. Nah, kemudian Ar-Rahim ini termasuk juga nama yang khusus bagi Allah semata. Sifat ini menunjukkan belas kasihan yang khas kepada orang-orang mukmin. Dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang-orang mukmin itu benar-benar rahim, kasih sayang. Maka di dalam surat At-Taubah Allah juga berfirman ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari antara kalian sendiri. Ia menderita karena penderitaan kalian. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Kepada orang-orang mukmin ia sangat kasih sayang. Jadi kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang yang diberikan atau rahmat yang diberikan Allah kepada semua makhluknya, baik yang iman maupun yang ingkar. Semuanya adalah diberikan, jadi tidak terpengaruh. Maka dengan Rahman, jadi Allah itu mempunyai sifat yang 99, hanya 100 ya, yang 9, yang 1 itu diberikan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 1 itu semua makhluk seisi jagat raya ini saling berkasih sayang. Sore ini kita dapat kasih sayang dari makhluk Allah yang berupa matahari, memberikan sinar kepada kita. Angin berhembus, udara kita hirup dengan cuma-cuma tanpa kita beli. Nah, itu semuanya saling berkasih sayang dengan satu rahmat. Kita saling berbagi snack ini, air minum. Nah, ini adalah bentuk satu kasih sayang yang kita berikan. Sekalipun bisa saja ya, pengajian tanpa ada snack ya, tapi tidak afdol ya. Tapi kita adakan ya sebagai salah satu motivasi kita untuk saling berbagi ya. Semakin banyak yang kita bagi dan ikhlas, semakin memberikan pundi-pundi amal kepada kita sekalian, saling berbagi. Karena enaknya itu kalau kita bagikan, kita punya rasa cinta tapi kita pendem sendiri, sakit ya apalagi. Tapi kalau kita punya rasa cinta, kasih sayang kepada orang itu kita wujudkan, kita lahirkan ya, baik itu secara ucapan maupun secara perilaku atau perbuatan. Bentuk komitmennya kasih sayang ya saling memberikan hadiah, sekalipun kecil-kecil sederhana, tapi itu adalah wujud suatu perhatian di antara kita. Saling berkirim kabar, gimana kabar panjenengan? Sehat toh Bu? Nggih, sehat. Roso. Kuat. Imun ya. Ah itu. Semacam itu. Itu kita kasih sayang sesama manusia. Allah itu memberikan tadi rahmah. Di awal dulu juga di kitab ini juga sudah pernah kita bahas tentang Ar-Rahman ya, kasih sayang. Sedangkan Ar-Rahim ini hanya spesifik, hanya akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang-orang mukmin itu benar-benar kasih sayang. Jadi rahim itu tidak akan diberikan kepada orang kafir. Maka orang kafir itu kalau kok hidupnya kalau di sawang, di sinawang itu kok ketoke penak, terus kurmulyo, terus itu ya. Tapi dalam kegelimangan, kekafiran kepada Allah, itulah yang namanya istijrat ya. Allah berikan keunggulan kepada orang yang tidak beriman, seperti kenikmatan yang
menggiurkan bagi kita. Tapi itu sebenarnya adalah merupakan ujian keimanan. Kalau dia tidak bertaubat, kemudian beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia. Kemudian berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Ini menunjukkan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengandung dua aspek. Di satu pihak bagi hamba Allah yaitu melakukan ibadah kepada Allah dan memohon pertolongannya, dan pihak lainnya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerima ibadah dan memberikan pertolongan. Jadi hambanya melakukan ibadah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, ini dua pihak ya. Allah sendiri sebagai tujuan untuk kita memohon, dan permohonan ibadah yang kita lakukan akan diberikan atau akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Allah kita na'budu, menyembah, dan hanya kepada Allah kita akan mendapat pertolongan. Pertolongan tentunya nanti kelak di akhirat kita terbebas dari siksa api neraka. Maka kita senantiasa mohon dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau kalau dalam bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita sudah Rajab, wayahe eyang nggih Rajab ya Pak ya. Nah, kan wayahnya yang Rajab ya. Kita bulan Rajab, kemudian Sa'ban, kita akan Ramadan. Doa yang kita panjatkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ajirna minanar, ya Allah bebaskan aku dari siksa api neraka. Ajirna minanar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Maka melakukan ibadah adalah satu kewajiban bagi hamba Allah. Apabila ia tidak melakukan ibadah, berarti ia bukan hamba Allah, bukan pula Bani Adam. Natijahnya, kesimpulannya, apabila ia bukan hamba Allah dan atau bukan Bani Adam, maka ia siapa? Oleh karena itu, kalau ingin diakui sebagai hamba Allah dan sebagai Bani Adam, maka wajib menunaikan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ibadah itu wajib, hanya wajib dilakukan kepada Allah semata. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah, karena itu adalah perbuatan mensekutukannya. Kalau kita lakukan kepada selain Allah, maka perbuatan itu dianggap satu persekutuan, syirik terhadap Allah. Sedangkan Allah Maha Esa dalam menerima ibadah. Ini artinya hanya Allah sajalah yang berhak menerima ibadah. Dialah yang satu-satunya patut dan harus diibadahi. Jamaah yang berbahagia, adapun ibadah berarti segala perbuatan manusia yang disukai dan diridhoi Allah, baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, mulai dari ucapan kalimat syahadah sampai kepada iman dan akhlak, penggunaan lidah, melakukan tugas-tugas hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, kemasyarakatan, bahkan sampai negara. Semua itu bagi seorang muslim adalah ibadah apabila sesuai dengan ketentuan
syariah Allah. Ada pula yang disebut ibadah khosoh atau ibadah khusus atau ibadah mahdoh, yaitu ibadah sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah ibadah mahdoh yang ketentuan kaifiyahnya sudah ditentukan tata caranya. Nah, kita menghadiri majelis ilmu itu juga ibadah ghairu mahdoh yang tidak ditentukan secara khusus, tapi itu adalah merupakan bentuk kebaikan atau amal soleh. Ini tadi kita berbagi, mentasarufkan sebagian rizki yang kita miliki. Ini adalah merupakan ibadah. Nah, konsekuensi dari i'tikad kita bahwa Allah Maha Esa dalam menerima ibadah ialah bahwa Dialah satu-satunya yang berhak kita puji dan kita ibadahi, dan bahwa seluruh sholat kita, ibadah kita, begitu pula hidup dan mati kita itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau kita melakukan kebaikan itu harus diiringi bismillah supaya mempunyai nilai atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mau melakukan apa saja, masak nggih Bu. Masak itu adalah perbuatan yang sangat mulia, karena itu adalah bagian dari maqasid syariah untuk menjaga kehidupan. Karena kita kalau tidak masak, bagaimana kita itu berikhtiar untuk bisa makan? Padahal makan itu adalah akan menopang ibadah. Kalau masih lapar, ibadah kita nanti tidak khusyuk. Tapi dengan kita masak, itu adalah menjadi bagian dari ibadah. Maka innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah adalah Rabbul Alamin. Inilah yang disebut dengan tauhid ibadah. Jamaah yang berbahagia, adapun 3 ayat yang khusus berkenaan dengan hambanya. Ini kalau tadi adalah ayat yang berkaitan dengan Allah dan hambanya. Kemudian yang 3 yang pertama itu adalah khusus bagi Allah. Kemudian yang kedua adalah Allah dan manusia. Sementara yang 3 ayat ini adalah khusus berkenaan dengan hambanya. Yang pertama adalah ihdinas siratal mustaqim, yaitu permohonan, bimbingan, tuntunan, serta taufiknya kepada agama yang hak, yang nyata, jelas tidak ada lika-likunya, dan jalan yang lurus itu adalah innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Kalau di Indonesia banyak agama, maka Indonesia itu plural, bermacam-macam. Tapi kita sebagai seorang Muslim harus meyakini hanya agama Islamlah yang hak di sisi Allah. Jadi jelas ya, tidak kita terbalik itu. Dan jalan yang lurus itu ialah agama Islam, agama yang sebenarnya di sisi Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Surat Ali Imran ayat 19 nih. Di ayat yang lain, ayat 85 surat Ali Imran, Allah juga berfirman,
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami, barang siapa yang berusaha menganut agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, tidaklah akan diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang yang di luar agama Islam, dalam pandangan informasi yang diberikan oleh Allah sendiri, itu adalah orang-orang yang rugi. Ini firman Allah, bukan dari mulut saya, tapi ini adalah saya membacakan kembali firman Allah. Jadi jalan selamat adalah al-Islam. Maka bagi yang lain dapat hidayah atau tidak, itu kembalinya kepada nafsi-nafsi masing-masing individu. Maka Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Pada hari ini ini ditafsirkan haji wada atau masa haji wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 80 hari sebelum Rasulullah wafat. Beliau bersabda, membacakan firman Allah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah ku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah ku ridhoi Islam jadi agama kalian. Jadi inilah agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan agama yang diakui oleh Indonesia atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kaitannya dengan keberagamaan, itu kita jelas doktrinnya, tuntunan kita adalah lakum dinukum waliyadin. Kaitannya dengan akidah, tapi kaitannya dengan muamalah kita bisa bekerja sama, saling tolong-menolong sebagai hubungan sesama manusia. Tapi kaitannya dengan akidah sudah jelas garis demarkasinya, garis pemisahnya, yaitu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum a'malukum walana a'maluna. Bagimu perbuatanmu dan bagiku perbuatanku. Kemudian yang kedua adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Yang dimaksud dengan ayat ini ialah golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kalau siddiqin, para nabi, kita bukan nabi, kita manusia biasa, tidak turunan darah biru, darah kita juga darah merah. Coba nggih, bisa dicoba. Darah kita adalah darah merah, bukan keturunan nabi, bukan nabi. Para siddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang yang terpercaya dari kalangan generasi-generasi awal. Tapi kita adalah generasi kini, generasi milenial. Para syuhada, kita juga tidak berperang di jalan Allah, tidak mati syahid. Maka kita berharap adalah golongan solihin,
orang-orang yang soleh dan solehah. Nah, maka kita memohon kepada Allah supaya dimasukkan menjadi golongannya orang-orang yang soleh. Kelak nanti akan dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Reunian. Kalau di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman bahwa kita nanti keluarga masing-masing akan dikumpulkan oleh Allah dalam surga Aden. Surga Aden itu adalah surga yang diberikan kepada para ahli surga yang keluarganya adalah muslim dan muslimat. Kalau imannya kokoh, kekeh dari lahir sampai hayatnya, akhir hayatnya dalam keadaan beriman, maka masuk di golongan ini, dimasukkan dalam surga Aden. Jadi kita akan reuni dengan nenek moyang kita yang soleh dan solehah kelak di Jannatun Aden, yaitu reuninya keluarga yang soleh dan solehah. Nah itu kita ikhtiarkan. Makanya di dalam ayat yang lain juga di ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi dakwah kita itu mendakwahi keluarga kita supaya dalam satu barisan dalam keluarga. Ya sekalipun ada juga yang memang didakwahi tetapi ya tetap pada pendiriannya. Kalau sudah seperti itu ya tadi kita kembalikan lakum dinukum waliyadin. Nabi saja tidak mampu merubah pamannya untuk menjadi muslim. Nah itu apalagi kita. Tetapi kita diberikan kemampuan, diberikan kesempatan kita untuk berikhtiar. Ya kita tetap harus kita perbanyak duit ya. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah itu. Untuk menjaga, untuk mengajak keluarga kita tetap dalam keadaan yang beriman. Ya sedikit-sedikit itu keluarga kita, suami, istri, anak-anak, kakak, adik, sampai pada orang tua kita dakwai pelan-pelan, mauidhah hasanah, dengan cara yang sejuk, santun, kemudian tidak garang, kemudian terus diancam-ancam dengan neraka terus itu. Nanti takut. Tapi dengan cara yang lembut, yang soft, pendekatannya yang sangat halus sekali, sehingga bisa merubah image bahwa Islam agama yang keras. Padahal di sini ajaran Islam itu sangat lembut sekali, sangat indah sekali kalau diamalkan. Kalau betul-betul menggunakan akal sehat. Kadang-kadang kita beragama itu tidak menggunakan akal sehat, tapi pada emosi keagamaan. Sehingga kita menggebu-gebu kemudian menjustifikasi kepada yang lain itu sebagai musuh gitu. Nah, tapi pendekatannya lebih santun lagi. Makanya kita meneladani Nabi. Itu adalah akhlaknya itu Al-Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran berjalan. Al-Quran yang hidup. Maka bagaimana kita menghidupkan Al-Quran dalam realitas kehidupan kita inilah ya tugas nubuah kembali kepada kita. Seorang intelektual dari Pakistan dulu yang namanya Sir Dr. Muhammad Iqbal pernah mengatakan bahwa bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu turun kepada kita. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran seakan-akan kita adalah memang kita mendapatkan hidayah kita itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran itu lautan ilmu yang tak bertepi. Sampai di ayat itu dikatakan itu. Laukanal bahru midada kalimatillah lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi. Jadi kalau lautan dan semua benda cair yang ada di jagat raya ini sebagai tinta dan semua pena, pohon, pepohonan dan batang itu dijadikan sebagai
pena untuk menulis kalimat Allah itu tidak akan habis. Ini makanya ilmu Islam itu, ilmu agama itu ya ngetuk terus ya, nyumber terus. Tidak ada habisnya. Sampai maka Nabi ada riwayat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari ceprot lahir sampai meninggal. Jadi tidak ada menuntut ilmu itu adalah pensiun. Wah, saya sudah pensiun, sudah bebas tidak menuntut ilmu. Justru pensiun itu untuk memperdalam ilmu agama. Karena sudah free SMS ya, free action ya. Sudah free, bebas kegiatan itu. Kembali makanya mendalami agama. Dulu waktu masih muda sibuk dengan urusan duniawi. Semakin sepuh, mestinya adalah semakin ampuh. Semakin mendekatkan diri kepada Allah karena sudah bau tanah. Meskipun bau tanah itu tidak hanya yang sudah ampuh. Tapi kita yang masih ringkih, masih muda, yang masih itu ya juga berpeluang mendahului kita. Itulah misteri kehidupan akhirat, kematian. Kemudian yang ketiga, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang termasuk dalam kategori ini, yang pertama adalah mereka yang telah rusak iradah dan kehendaknya. Akidahnya sudah rusak. Walaupun sudah tahu yang hak dan benar, tapi menyimpang dan menyeleweng darinya. Mereka inilah adalah orang-orang Yahudi Bani Israel. Jadi di dunia ini ada orang yang memang sudah tahu, sudah mengkaji dan mendalami Al-Quran, tapi tidak mau melaksanakan. Ini termasuk ghairil maghdubi alaihim. Yang kedua, mereka yang kehilangan pengetahuan sehingga membabi buta ya dalam kesesatan. Ya, orang-orang yang di luar agama Islam. Jadi mereka tahu ada yang berhak disembah, tapi gengsi untuk beralih atau konversi kepada agama yang hak. Karena di situ ada pundi-pundi ekonominya, takut kemiskinan, takut kemelaratan, akhirnya juga takut kekuasaan, kehilangan kekuasaan. Akhirnya mempertahankan akidah yang rusak, akidah yang tidak benar. Ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka yang mendapatkan kitab-kitab samawi, tetapi kitabnya sudah diselewengkan, tidak dipedomani. Dia sudah membuat rekayasa, membuat perubahan-perubahan terhadap isi kandungan kitab sucinya, sehingga tidak steril sebagaimana original dari Allah Subhanahu wa ta'ala dinubuwahkan kepada para anbiya-Nya, nabi dan rasul, yaitu ulul azmi yang membawa nubuwah, kitab Zabur dan Taurat. Nah, sejalan dengan hadis qudsi di atas, ada riwayat yang lain di mana ibna Adam tafarragh li ibadati amla sadraka ghani sadraka ghinan wa asadda faqraka wa ila taf'al malaktu sadruka suhlan walam asudda faqroka. Rawahu Tirmidzi. Wahai Bani Adam, putuskanlah perhatianmu hanya untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, ketidakperluan kepada selainku, dan akan kututup kefakiranmu, kupenuhi keperluanmu. Dan jika tidak engkau lakukan demikian, akan kupenuhi dadamu dengan kebimbangan dan kesibukan, dan tidak kututupi kekafiranmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Baihaqi. Kemudian Ibna Adam, udkurni ba'dal fajri sa'atan wa ba'dal asri sa'atan akufaka ma bainahuma. Rawahu Muslim.
Wahai Bani Adam, ingat zikir kepadaku satu saat sesudah terbit fajar dan sesudah asar, pasti akan kujaga kecukupan keperluanmu di antara kedua waktu itu. Hadis qudsi riwayat Muslim, bab zuhud, dan Abu Naim yang bersumber dari Abu Hurairah. Maka kita tutup dengan satu riwayat dari hadis qudsi Bukhari. Idza tafarraqaba ilayyal abdu sibron taqarrabtu ilaihi dira'an. Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza ata ilayya masyan ataituhu harwalatan. Rawahu Bukhari. Apabila hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan apabila ia mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan apabila ia datang kepadaku berjalan kaki, maka aku mendatanginya dengan segera. Jamaah yang berbahagia, ini hadis qudsi riwayat Bukhari yang bersumber dari Anas radhiyallahu an dan Abu Hurairah radhiyallahu an, juga Abu Awanah dan At-Tabari yang bersumber dari Salman radhiyallahu an. Ini semoga kita bertambah yakin dengan sering membaca Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah, menjadi zikir kita, menjadi amalan kita, menjadi pengingat kita untuk senantiasa di dalam Shiratal Mustaqim. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat, menginspirasi kita untuk senantiasa berbuat baik dan terbaik dalam sisa kehidupan kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, monggo. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.